Kualitas udara dan tingkat polusi udara di beberapa kota besar di Indonesia masih menjadi momok mengerikan bagi sebagian masyarakat. Buruknya kondisi udara bisa memberikan dampak buruk terhadap kesehatan tubuh maupun lingkungan. Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia turut menjadi sorotan setelah tingkat polusi di Jakarta menjadi pembahasan. Menurut data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di kota Surabaya, terbilang masih dalam kondisi sedang. Dalam 2 minggu terakhir pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2023, nilai kualitas udara di kota Pahlawan mencapai 60, sedangkan kualitas udara tidak sehat berada di angka 101 hingga 199. Tingkat polusi udara di Surabaya paling besar didominasi oleh kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, pada 2018 hingga 2020, tercatat ada 2.958 kendaraan bermotor di Surabaya. Jumlah kendaraan banyak didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan jumlah 2.342. Sisanya adalah mobil, truk, bus, dan alat berat. Ada beberapa kawasan di Surabaya yang memiliki kualitas udara kurang baik, terutama di titik kemacetan seperti Margomulyo, Perak, dan daerah Surabaya Barat. Upayanya adalah yang pertama, itu kita koordinasi dengan Dishub untuk sering uji emisi. Kenapa? Karena uji emisi, karena polutan udara yang paling besar adalah sumbernya dari kendaraan bermotor, dari industri, yang kedua dan sebagainya. Nah, ini harus sering dilakukan untuk emisi. Yang kedua, kita menanam sebanyak mungkin pohon-pohon atau tanaman di Surabaya. Jadi kita setiap hari itu sekitar ada 1.000 tanaman, baik itu semak, perdu maupun pohon kita tanam. Hingga saat ini ruang terbuka hijau di Surabaya mencapai 22% dengan luasan 7.358 hektar. Artinya ruang hijau terbuka di kota Surabaya telah melampaui aturan batas minimal pemerintah pusat sebanyak 20% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Menurut ahli lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya, Edi Setiadi, pemerintah seharusnya tidak hanya memperhatikan pencemaran udara melalui kendaraan bermotor saja, tetapi pencemaran udara melalui kebiasaan mengelola sampah yang buruk, seperti membakar sampah. Di Surabaya ini dengan adanya Surabaya bergerak dan lain sebagainya itu membakar mungkin sudah diketahui lebih banyak orang. Tetapi kan kabupaten dan kota ya, daerah-daerah lain, kabupaten yang di sekitar kita tuh, pemerintah daerah tingkat 2 itu belum tentu mereka mempunyai kebijakan yang sama, dan kita tahu persis bahwa pembakaran bahan-bahan organik itu bahkan lebih tinggi kalau dibandingkan dengan waktu itu kita menggunakan minyak tanah. Untuk menghindari meningkatnya polusi udara di Surabaya, pemerintah kota Surabaya mengimbau agar masyarakat menggiatkan penggunaan angkutan umum atau bersepeda. Selain itu, pemerintah juga menganjurkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di tepi jalan yang banyak dilalui kendaraan bermotor untuk menanam tanaman sansevieria atau yang lebih dikenal dengan lidah mertua. Tanaman sansevieria dikenal dengan manfaatnya yang mampu menyerap polusi udara dari kendaraan bermotor. Didin Iswandani, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.